Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Sansan dari TI 6A dengan NIM 2211011005 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang algoritma dan metode klasifikasi decision tree pada studi kasus prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan decision tree. Decision tree merupakan sebuah metode dalam kecerdasan buatan yang bekerja seperti pohon keputusan. Bayangkan ketika kamu harus memilih apakah akan belajar atau menonton film, kamu membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Pengantar decision tree. Dalam decision tree, yang pertama ada akar atau root atau titik awal keputusan. Yang kedua ada node atau tempat percabangan keputusan. Dan ketiga ada cabang atau branch, jalur menuju keputusan berikutnya. Dan ada daun atau leaf, hasil akhir keputusan. Seperti misalnya lulus atau tidak lulus. Mengapa menggunakan decision tree? Yang pertama itu mudah dipahami seperti diagram alur yang jelas, bisa untuk berbagai jenis data atau cocok untuk angka dan kategori, misalnya IPK atau tinggi atau rendah, dan efektif untuk data set besar, mampu menganalisis banyak data dengan cepat. Selanjutnya yaitu proses klasifikasi decision tree. Yang pertama, pemilihan fitur. Kita memilih variabel yang paling berpengaruh dalam menentukan hasil. Misalnya, untuk memprediksi kelulusan mahasiswa, fitur seperti IPK, kehadiran, dan lama studi bisa dipilih karena berpengaruh besar terhadap kelulusan. Yang kedua, pembentukan node atau cabang. Setelah fitur dipilih, pohon mulai dibangun dengan membuat node atau simpul dan cabang berdasarkan aturan tertentu. Algoritma seperti ID3, C4.5, dan CART digunakan untuk menentukan bagaimana membagi data ke dalam kelompok yang berbeda. Dan pembuatan keputusan. Setelah pohon terbentuk, aturan dari pohon digunakan untuk mengklasifikasikan data baru. Contoh, jika IPK lebih dari 3.0 dan kehadiran lebih dari 80%, maka dinyatakan lulus. Dan jika IPK kurang dari 2.5 dan lama studi lebih dari 5 tahun, tidak lulus. Algoritma umum dalam decision tree. ID3 atau Interactive Dichotomizer 3 menggunakan entropi dan information gain untuk memilih fitur terbaik yang membagi antara data dengan paling efektif. C4.5 perbaikan dari ID3 yang bisa menangani data yang hilang atau missing values dan melakukan pruning, memangkas cabang yang tidak perlu. Dan card classification and registration trees menggunakan Gini index untuk membagi data, sering digunakan dalam regresi juga. Berikutnya merupakan studi kasus atau prediksi kelulusan mahasiswa. Dataset yang digunakan yaitu IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif, nilai akademik mahasiswa, jumlah SKS yang diambil, total jumlah mata kuliah yang ditempuh, kehadiran, berapa sering mahasiswa hadir di kelas, lama studi, berapa tahun mahasiswa sudah kuliah, dan status kelulusan, apakah mahasiswa lulus atau tidak, label yang akan diprediksi. Implementasi decision tree. Fitur utama IPK, kehadiran dan lama studi dianggap faktor paling berpengaruh dalam menentukan kelulusan. Proses decision tree akan mencari pola dari data mahasiswa sebelumnya untuk membuat aturan keputusan. Dan yang terakhir, hasil model ini akan menghasilkan pohon keputusan yang membantu menentukan kemungkinan kelulusan mahasiswa berdasarkan data yang dimasukkan. Contoh sederhana aturan dari decision tree. Jika IPK lebih dari 3.0 dan kehadiran lebih dari 80%, maka dinyatakan mahasiswa tersebut lulus.
Jika IPK kurang dari 2,5 dan lama studi lebih dari 5 tahun, maka dinyatakan tidak lulus. Secara kesimpulan, decision tree adalah metode yang kuat untuk klasifikasi dan prediksi. Dalam studi kasus ini, kita dapat mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa. Hasil dari metode ini dapat digunakan oleh institusi akademik untuk meningkatkan strategi pembelajaran. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.